Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sagita Sukawati Sumamora dengan NIM 230551184. Di sini saya akan menjelaskan soal-soal untuk UTS Perancangan Irigasi dan Bangunan Air. Untuk soal yang pertama, diketahui penampang sungai mendekati persegi panjang dengan lebar sungai 47,9 meter dan koefisien CJ atau C 41,5 dengan kemiringan energi atau I 0,0004. Kemudian ditanya, A. Jelaskan tujuan analisis tinggi air maksimum. B. Dengan metode trial dan error, jelaskan bagaimana menentukan nilai D3. C. Jika debit rencana Q sama dengan 112 meter kubik per second, jelaskan kriteria bahwa hasil perhitungan sudah konvergen. D. Jelaskan dampak kesalahan menentukan D3 terhadap desain bendung. Yang A. Tujuan analisis tinggi air maksimum atau D3 dalam perencanaan bendung. Analisis tinggi air maksimum atau D3 dilakukan untuk mengetahui tinggi muka air yang terjadi saat debit rencana mengalir di sungai. Dalam perencanaan bendung, nilai ini akan sangat penting karena digunakan sebagai dasar untuk menentukan elevasi mercubendung, tinggi bangunan, serta kapasitas aliran yang aman. Dengan mengetahui nilai D3, perencana dapat memastikan bendung mampu menampung debit rencana tanpa terjadi limpasan atau overtopping yang dapat membahayakan struktur maupun daerah di sekitar sungai. Selain itu, analisis ini juga akan membantu agar desain bendung tetap efisien dan juga ekonomis. Selanjutnya yang B yaitu menentukan nilai D3 dengan debit banjir rencana 112 meter kubik per second, kemudian lebar dasar sungai 47,9 meter dan kemiringan dasar sungai 0,0004. Kita mencari menggunakan tabel trial and error di mana kita menghitung nilai A, di mana A didapat dari B plus M kali D3, kemudian dalam kurung dikali D3. Jadi B-nya itu adalah 47,9, M-nya itu adalah 1,1, D3-nya itu adalah angka yang akan kita coba untuk trial and error. Kemudian B kita dapat dari B tambah 2 akar 2 dikali D3. Kemudian R kita dapat dari hasil perhitungan A per P. Kemudian C kita dapat dari 87 per 1 tambah M per akar R. Kemudian kita menghitung nilai V, di mana V adalah C dikali akar R kali I. Kemudian kita mendapatkan nilai Q, di mana Q adalah A dikali V, kemudian kita akan menghitung galatnya atau kesalahannya, kemudian kita trial and error untuk angka D3-nya sampai galatnya mendekati angka 0,00. Di sini setelah saya coba trial, saya mendapatkan nilai D3 di 1,98289 meter. Kemudian yang C, kriteria bahwa hasil perhitungan sudah konvergen. Hasil perhitungan dari metode trial and error dikatakan sudah konvergen apabila debit hasil perhitungan sudah sangat mendekati atau sama dengan debit rencana sehingga nilai kesalahannya sangat kecil atau mendekati nol. Pada tabel hasil trial terlihat bahwa semakin besar nilai D3, maka debit hasil perhitungan semakin mendekati 112 meter kubik per second dan nilai kesalahannya akan terus menurun mendekati 0,00. Kondisi konverger tercapai pada D3 sama dengan 1,98289 meter karena debit hasil perhitungan tepat sebesar 112,000 meter kubik per second dengan nilai kesalahan 0,000. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai kedalaman tersebut sudah memenuhi syarat dan dapat digunakan dalam perencanaan bendung. Kemudian yang D, dampak dari kesalahan menentukan D3 terhadap desain bendung. Kesalahan dalam menentukan nilai D3 dapat mempengaruhi keamanan dan efisiensi desain bendung. Jika nilai D3 yang digunakan terlalu kecil, maka kapasitas aliran bendung menjadi tidak cukup untuk menampung debit rencana, sehingga dapat menyebabkan limpasan, banjir, bahkan kerusakan struktur akibat overtopping. Sebaliknya, jika nilai D3 juga terlalu besar, maka dimensi bendung menjadi lebih besar dari yang dibutuhkan, sehingga biaya konstruksi menjadi lebih mahal dan desain menjadi tidak ekonomis. Oleh karena itu, penentuan tinggi aliran maksimum harus dilakukan secara teliti agar bendung aman, stabil, dan efisien. Baik, selanjutnya ke soal nomor 2. Diketahui elevasi sawah tertinggi 271,1 meter dengan elevasi dasar sungai 269,5 meter dengan kehilangan energi total 1,3 meter. Baik, untuk soal yang A, konsep
jelaskan konsep backwater calculation dalam menentukan elevasi mercu. Metode backwater calculation digunakan untuk menentukan elevasi muka air di bendung dengan menghitung pengaruh aliran dari daerah irigasi atau sawah terhadap muka air di sungai. Prinsipnya adalah muka air di bendung harus cukup tinggi agar air dapat mengalir sampai ke lahan tertinggi yang akan diairi. Dalam perhitungan ini, elevasi sawah tertinggi dijadikan acuan, kemudian ditambahkan kehilangan energi sepanjang aliran sehingga diperoleh elevasi muka air yang harus tersedia di bendung. Dari elevasi muka air tersebut, selanjutnya dapat ditentukan tinggi mercu bendung terhadap dasar sungai. Yang B, untuk menghitung elevasi muka air bendung, eh, di soal diketahui tinggi bendungnya 271,1 meter dengan kehilangan total 1,3 meter, maka kita bisa menghitung elevasi muka air bendung, itu tinggi bendung ditambah dengan kehilangan total, sehingga elevasi muka air bendung itu sebesar 272,4 meter. Kemudian yang C, menghitung tinggi mercu bendung atau P. Tinggi mercu bendung bisa kita dapatkan sebesar 2,9 meter. Ini didapatkan dari hasil pengurangan elevasi muka air bendung dikurangi elevasi dasar sungai. Selanjutnya, alasan perlunya cadangan tinggi atau freeboard. Cadangan tinggi atau freeboard diperlukan sebagai tambahan keamanan pada bendung agar air tidak melimpah saat terjadi kondisi di luar perencanaan, seperti debit banjir yang lebih besar, gelombang air, sedimentasi, ataupun kesalahan perhitungan. Dengan adanya freeboard, bendung tetap aman dan stabil meskipun muka air naik melebihi kondisi normal. Selain itu, freeboard juga membantu melindungi struktur bendung dari kerusakan akibat limpasan air yang tidak terkendali. Selanjutnya kita menuju soal nomor 3. Diketahui debit Q sama dengan 112 meter kubik per second dengan lebar efektif atau B efektif 47,9 meter. Soal yang A, eh, jelaskan fungsi mercuogi dalam bendung. Mercuogi merupakan bentuk mercu bendung yang dirancang mengikuti bentuk aliran air yang melimpah sehingga aliran menjadi lebih stabil dan efisien. Fungsi utama mercuogi adalah untuk mengalirkan debit air dengan aman, mengurangi turbulensi sehingga meningkatkan kapasitas pelimpah. Selain itu, bentuk ogi membantu memperkecil kehilangan energi dan mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan akibat tekanan air pada permukaan mercu. Karena bentuknya mengikuti profil aliran, mercuogi banyak digunakan pada bendung dan spillway untuk debit yang cukup besar. Kemudian yang B, tahapan menentukan H, HD, dan HE. Dalam perencanaan mercuogi terdapat beberapa parameter tinggi air yang diperlukan, yaitu H, HD, dan HE. H atau head adalah tinggi energi air di atas mercu bendung. HD atau design head merupakan tinggi rencana yang digunakan dalam desain mercuogi agar bentuk mercu sesuai dengan kondisi aliran rencana. HE atau effective head adalah tinggi air efektif di atas mercu yang benar-benar menghasilkan debit aliran. Hubungan debit pada mercuogi itu menggunakan persamaan I sama dengan CD dikali 2 per 3 akar 2G per 3 dikali BE dikali HE pangkat 3 per 2 dengan nilai Q sama dengan 112 meter kubik per second dan B efektif 47,9 meter. Karena nilai koefisien debit CD dipengaruhi oleh perbandingan P per HE, P per HD, dan HE per HD, maka penyelesaiannya dilakukan dengan metode trial error sampai diperoleh nilai error atau galat yang mendekati dengan 0. Selanjutnya yang C untuk proses trial error sampai error sama dengan 0. Diketahui di soal tadi nilai Q sama dengan 112 meter kubik per second dengan B efektif 47,9 meter. Kemudian saya menentukan nilai P dan D3 dari soal sebelumnya di mana P sama dengan 2,9 meter dan D3 sama dengan 1,9829 meter. Di sini HE-nya dicoba dengan trial and error, kemudian HE-nya dicari dengan menggunakan rumus P tambah HE min D3, kemudian P per HE dicari dengan menggunakan rumus P per HE, P per HD juga dicari dengan menggunakan rumus P per HD, begitu juga dengan HE per HD. Kemudian C0 nilainya 1,3 karena untuk mercu ogi C0 sama dengan 1,3. Kemudian untuk C1 itu didapat dari grafik hasilnya 0,915.
Untuk C-nya itu perkalian dari C0 kali C1 dikali C2 sehingga mendapatkan galat 0,0 di tinggi HE 1,1 meter. Atau ini untuk tinggi air di atas mercunya itu 1,1 meter. Baik, selanjutnya kita menuju di soal 4. Jelaskan tahapan perencanaan mercu bendung berikut. Yang A, penentuan kebutuhan elevasi muka air irigasi. Tahap awal perencanaan mercu bendung adalah menentukan elevasi muka air yang dibutuhkan untuk mengairi daerah irigasi. Penentuan ini dilakukan dengan melihat elevasi sawah tertinggi yang akan dialiri air, kemudian ditambah berbagai kehilangan energi sepanjang saluran, seperti kehilangan energi di bangunan sadap, saluran primer, tikungan, sipon, serta bangunan pengatur lainnya. Sesuai dengan KP02 dijelaskan bahwa elevasi muka air dipengaruhi oleh elevasi sawah, kedalaman air di sawah, kehilangan energi di saluran, dan kehilangan energi pada bangunan utama. Tujuan tahap ini adalah agar muka air di bendung cukup tinggi sehingga air dapat mengalir secara gravitasi menuju seluruh area irigasi yang direncanakan. Untuk soal yang B, penentuan elevasi dan tinggi mercu bendung atau P. Setelah elevasi muka air rencana diperoleh, langkah berikutnya adalah menentukan elevasi mercu bendung. Tinggi mercu bendung dihitung dari selisih elevasi mercu terhadap elevasi dasar sungai di lokasi bendung. Yang secara umum, rumusnya adalah P sama dengan elevasi mercu dikurang elevasi dasar sungai. Di dalam KP02 juga dijelaskan bahwa penentuan tinggi bendung harus mempertimbangkan kondisi hidraulik sungai, kebutuhan muka air irigasi, kondisi topografi, dan stabilitas bangunan. Tinggi bendung juga perlu dibatasi agar tidak menimbulkan genangan berlebihan maupun biaya konstruksi yang terlalu besar. Untuk soal yang C, penentuan tipe mercu bendung berdasarkan parameter. Pemilihan tipe mercu bendung dilakukan berdasarkan kondisi hidrologi, morfologi sungai, debit rencana, jenis material dasar sungai, serta kebutuhan operasi bendung. Tipe bendung dapat berupa bentuk tetap, bendung, bendung gerak, bendung karet, maupun bendung saringan bawah. Untuk bendung pelimpah dengan debit besar umumnya digunakan mercuogi karena memiliki bentuk yang mengikuti aliran air sehingga aliran menjadi lebih stabil dan efisien. Parameter yang digunakan dalam penentuan tipe mercu meliputi debit rencana, tinggi energi air, lebar efektif mercu, koefisien debit, kondisi aliran, dan kemampuan pelimpahan banjir. Yang D, tahapan analisis hidraulika di atas mercu. Analisis hidraulika dilakukan untuk mengetahui kemampuan mercu dalam melimpahkan debit rencana secara aman. Pada tahap ini dihitung tinggi air di atas mercu, kecepatan aliran, dan kapasitas pelimpah. Untuk persamaan debit mercu Ogi, yaitu Q sama dengan CD dikali 2 per 3 akar 2G per 3 dikali BE dikali HE pangkat 3 per 2. Analisis dilakukan dengan metode trial error untuk memperoleh nilai tinggi energi efektif atau HE hingga nilai debit hasil perhitungan sama atau mendekati debit rencana. Selain itu diperiksa juga kondisi aliran agar tidak terjadi limpasan berlebihan, kavitasi maupun gangguan stabilitas pada mercubendung. Kemudian yang E, tahapan penentuan bentuk atau profil mercuogi. Setelah nilai head rencana diperoleh, bentuk mercuogi ditentukan berdasarkan profil aliran air yang melimpah di atas mercu. Profil ogi dirancang mengikuti bentuk nep aliran agar tekanan pada permukaan mercu mendekati tekanan atmosfer sehingga aliran menjadi stabil. Dalam KP02 dijelaskan bahwa penentuan profil mercu mempertimbangkan desain head atau HD, efektif head atau HE, koefisien debit, serta rasio geometrik mercu. Bentuk mercu yang sesuai akan mengurangi turbulensi, memperkecil kehilangan energi, dan meningkatkan efisiensi pelimpahan debit. Dan soal yang terakhir yaitu F, evaluasi desain mercubendung. Tahap terakhir adalah evaluasi desain mercubendung. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa mercu mampu melimpahkan debit banjir rencana dengan aman dan stabil. Pemeriksaan meliputi kapasitas debit, keamanan terhadap kerusan, kestabilan struktur, potensi kavitasi, kondisi aliran hilir, serta efektivitas peredam energi. Selain itu, dilakukan juga evaluasi terhadap aspek ekonomi dan kemudahan pelaksanaan konstruksi agar desain bendung tidak hanya aman secara teknis, tetapi juga efisien dan mudah dioperasikan.
Baik, sekian video saya untuk menjawab soal UTS mata kuliah Perancangan Irigasi dan Bangunan Air. Apabila ada kesalahan kesalahan kata, saya minta maaf. Terima kasih.